Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pelaksanaan praktikum sistem pengaturan jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Institut Teknologi Aditama, Surabaya. Dalam slide ini akan saya sampaikan mengenai ada pendahuluan terlebih dahulu, kemudian pelaksanaan praktikum, selanjutnya adalah modul dari praktikum itu seperti apa, selanjutnya adalah mekanisme untuk pelaporan, penilaian, dan terakhir adalah penutup. Saya langsung saja menuju kepada untuk pendahuluan. Berarti dikarenakan memang situasi pandemi masih belum terkendali sehingga memang belum diizinkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara langsung, dalam hal ini juga praktikum ya, sehingga untuk kegiatan belajar dan mengajar khususnya adalah praktikum pada kesempatan ini yang saya sampaikan juga nanti akan dilaksanakan secara online atau secara jarak jauh. Sebenarnya memang praktikum itu kan merupakan sebuah kegiatan lapangan dalam tanda kutip yang dilaksanakan di laboratorium yang tujuannya adalah untuk memperdalam teori ya. Jadi dari teori yang telah diberikan harapannya dengan teori-teori tersebut nanti bisa lebih memahami lewat praktikum, itu sebagai tujuan utamanya. Tapi karena memang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka dalam praktikum sistem pengaturan kali ini nanti akan dilaksanakan dengan menggunakan simulasi, dan simulasi tersebut nanti diusahakan sesuai dengan praktikum yang sebenarnya. Artinya modul-modul yang terdapat di dalam praktikum yang sebenarnya itu juga nanti akan dibuat sebuah simulasi menggunakan software. Nanti kita akan menggunakan Simulink MATLAB, sehingga harapannya dengan walaupun simulasi namun tetap bisa merepresentasikan praktikum sebenarnya. Dan nanti ya, kalau memang nanti memungkinkan, harapannya memang wabah ini segera selesai sehingga nanti kegiatan belajar dan mengajar pun juga dapat kembali normal, sehingga untuk praktikum juga dapat berkembali normal di laboratorium. Hingga ke depan kalau misalkan nanti memungkinkan waktu, tempat, dan sebagainya, nanti berarti pelaksanaan praktikum sekarang, sistem pengaturan sekarang, nanti di tahun depan nanti bisa mengikuti kembali, tetapi dalam hari ini adalah untuk memperdalam sebuah teori ya, bukan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua mahasiswa. Dalam hal ini adalah yang mengambil praktikum sistem pengaturan. Oke, selanjutnya adalah pelaksanaan praktikum. Jenis untuk pelaksanaan praktikum, berarti nanti pelaksanaan sebagaimana tadi yang saya sampaikan akan dilaksanakan secara jarak jauh atau online dan sifatnya berkelompok. Ya, berarti nanti dari pelaksana praktikum, pengelola praktikum, dalam hal ini adalah saya sebagai kepala laboratorium dibantu dengan asisten lab dan dosen pendamping, nanti sudah dibentuk kelompok-kelompok pelaksanaan praktikum. Ya, berarti kita ya nanti yang sudah membentuk dan dilaksanakan secara jarak jauh, di mana nanti menggunakan software MATLAB, khususnya adalah nanti menggunakan Simulink, dan setiap modul tersebut itu kita sudah sediakan. Modul artinya adalah Simulink MATLAB-nya kita sudah susun. Nanti mahasiswa pelaksana praktikum, peserta praktikum hanya tinggal untuk menyusun saja, tinggal merangkai saja, sehingga nanti rangkaian tersebut merupakan salah satu representasi dari modul yang sebenarnya.
bagaimana cara untuk melaksanakan tiap modul tersebut? Nanti masing-masing modul itu ada video pelaksanaannya, video gimana cara untuk merangkai, mendapatkan hasil ya, dan sebagainya. Nanti ada videonya, nanti kalian bisa lihat. Dan pada saat pelaksanaan nanti akan dibantu oleh 2 asisten laboratorium. Dalam hal ini nanti ada saudara Haris Yulianto Setio angkatan 2017 dan Yulita Ayu Handayani angkatan 2017 yang akan membantu dalam pelaksanaan praktikum. Ya, berarti tiap-tiap kelompok tadi mahasiswa peserta praktikum nanti akan dibantu 2 asisten tadi. Jadi misalkan yang tidak memahami berkaitan dengan modul dan kaitannya dengan praktikum, nanti bisa menghubungi ya 2 asisten tersebut ya. Selain mungkin juga nanti bisa menghubungi saya. Masalah. Ya, ini tadi saya sudah menyampaikan, nanti video petunjuk akan bisa dilihat di mana cara merangkainya dan sebagainya. Kemudian dokumen-dokumen dari dokumen modul dan dokumen untuk format laporan modul atau mungkin laporan sementara tiap modul itu nanti terdapat di dalam deskripsi di penjelasan YouTube yang akan nanti saya share di dalam Google Classroom. Waktu pelaksanaan ya, nanti dalam praktikum sistem pengaturan ada 5 modul totalnya, dan diasumsikan di sini masing-masing modul itu dilakukan praktikum selama 1 pekan. Berarti untuk modul pertama dimulai dari 7 sampai 13 Desember, dari Senin sampai Minggu, sampai selanjutnya sampai ke modul akhir, dalam hal ini adalah modul 5. Dan ketika sudah melaksanakan praktek kelima modul tersebut, maka nanti setiap peserta itu wajib membuat laporan akhir praktikum, di mana di sini maksimal ya itu tanggal 20 Januari pukul 12.00 waktu Indonesia Barat itu sudah dikumpulkan di classroom masing-masing. Ya, selain nanti membuat laporan praktikum, juga setiap modul itu nanti ada laporan. Namanya saya katakan sebagai laporan sementara atau laporan modul. Batas waktu pengumpulannya tiap-tiap laporan sementara atau laporan modul itu adalah batas waktu akhir di praktikum per modul. Misalkan untuk modul pertama 7 sampai 13, berarti batas terakhir mengumpulkan ada 13, dan yang mengumpulkan ini adalah wajib setiap peserta pelaksana praktikum. Berarti bukan perwakilan kelompok, tetapi setiap peserta. Nanti saya akan sampaikan secara jelas untuk bagaimana untuk pelaporan, baik pelaporan modul atau laporan sementara dan laporan akhir praktikum. Ya, ini gambaran untuk modul praktikumnya. Nanti modul pertama ini masih awalan, berupa mempelajari mengenai karakteristik dari sistem orde pertama. Nanti ada rangkaian RL ya, resistor dan induktansi. Kemudian modul kedua karakteristik dari sistem orde kedua, nanti rangkaian RLC, dan nanti menganalisanya itu rangkaian karakteristik respon transient ya. Berarti masih dalam domain waktu. Seperti apa secara jelas nanti dalam video saya jelaskan. Yang ketiga adalah untuk kompensator. Ini nanti digunakan untuk mengendalikan kecepatan motor DC. Nanti ada rangkaian analog, dan nanti akan merangkainya modulnya sudah ada. Tinggal kalian nanti memberikan nilai resistansi dalam rangkaian analog tersebut. Kemudian nanti bisa dicatat berapa kecepatan yang diukur motor DC tersebut. Modul keempat adalah untuk desain kontrol PID. Nanti masih menggunakan untuk motor DC. Berarti digunakan nanti di sini ada 2 variabel yang dikendalikan. Pertama adalah mengendalikan kecepatan putar motor DC dan mengendalikan posisi motor DC. Ya, berarti kalau kecepatan putar nanti RPM, kalau untuk posisi nanti adalah sudut. Secara lebih jelas nanti saya akan sampaikan di video khusus untuk modul 4. Yang terakhir ini adalah sama desain kontrol PID, tapi khusus untuk proses kontrol, yaitu mengendalikan level tangki, level cairan pada sebuah tangki. Ya, nanti juga saya akan tunjukkan secara jelas di modul ke-5. Mekanisme pelaporan.
laporan modul atau tadi disampaikan laporan sementara. Pertama, laporan dilakukan oleh setiap mahasiswa via Google Classroom. Berarti nanti ada batas waktunya. Kapan mengumpulkan, tadi misalkan untuk praktikum modul pertama ada batas waktu terakhir. Nah, itu nanti berarti harus dikumpulkan. Kedua, format laporan modul nanti dapat diakses di deskripsi atau penjelasan di video YouTube. Nanti ada keterangannya di bawah, bisa dikasih link di sana, nanti bisa di-download di sana. Yang ketiga, batas ini yang saya sampaikan, nanti setiap modul batas akhirnya ada, berarti nanti berurutan ya, tidak boleh akumulasi akhir-akhir atau ada ndak, tetapi harus sesuai dengan waktu. Kalau misalkan lebih cepat dari batas itu lebih bagus ya. Tapi kalau misalkan lebih lambat dari itu, maka nanti kaitannya adalah dengan masalah penilaian. Yang ketiga, ini bentuk laporan diketik saja, karena ini laporan sementara bukan laporan akhir, maka diketik. Dan nanti formatnya juga terdapat di dalam deskripsi video yang terdapat di YouTube. Berarti nanti ada format berkaitan dengan margin, kemudian spasi dan sebagainya, nanti ngikut saja di sana, sudah ada ya. Ini yang menjadi laporan utamanya atau laporan akhir praktikum. Pertama adalah laporan dilakukan oleh setiap mahasiswa, berarti laporan tiap mahasiswa itu harus membuat, bukan kelompok atau perwakilan kelompok. Yang kedua, nanti format laporan itu dapat diakses di penugasan Google Classroom untuk laporan akhir. Berarti nanti saya upload di sana format untuk laporan akhir praktikum, nanti ngikutin format itu saja. Yang ketiga, ini yang menjadi titik tekan karena nanti banyak pertanyaan. Bentuk dari laporan akhir praktikum ya, saya di sini memberikan kebebasan kepada kalian apakah menggunakan tulis tangan atau diketik. Tetapi di sini yang jelas saya memberikan bobot penilaian yang lebih besar ketika memang laporannya diketik. Berarti kalau ketika laporannya ditulis tangan, mohon maaf. Berarti pada saat ada mahasiswa yang mengumpulkan dengan tulis tangan, itu kan membutuhkan effort yang besar, dari mulai dia nulis, kemudian scan, setelah itu dari scan itu dikumpulkan menjadi satu file, kemudian baru dikumpulkan. Berbeda ketika ngetik. Ketika ngetik mungkin tinggal ketik saja, selesai, diedit, selesai. Namun yang saya tekankan di sini bagi yang nanti punya niatan atau berencana ngetik, jangan sampai ya model laporannya itu copy paste dengan yang lain, entah itu dengan mahasiswa yang lain atau copy paste di sumber luar. Ini saya tekankan di sini karena sekarang itu sudah zamannya canggih, saya bisa nge-track ini copy paste dari mana, bisa ada softwarenya sendiri ya, di kita juga ada softwarenya, sehingga saya tekankan ini jangan sampai kalian copy paste ke teman atau mencari sumber ya. Kalau mencari referensi yang lain tidak masalah, tetapi jangan langsung copy paste ya, cukup masukkanlah yang penting-penting dan sesuai saja, kalian ketik ulang. Selanjutnya ya, ini batas akhir laporan itu 20 Januari tahun 2021 jam 00. Lebih dari itu nanti dianggap tidak mengumpul. Mengapa? Karena saya punya deadline itu mengumpulkan itu tanggal 21, mengumpulkan nilai ya, mengupload nilai tanggal 21. Ini kalau tidak ada perubahan dari sistem, sehingga saya harapkan jangan sampai kalian terlambat untuk mengumpulkan ini. Kalau misalkan terlambat ya sudah, saya terus terang nggak bisa nolong karena kaitannya dengan sistem ya. Saya juga diburu oleh sistem untuk terakhir mengupload, sehingga harapannya juga kalian bisa bekerja sama agar nilai kalian bisa segera diupload ya. Saya tidak ingin mengorbankan seluruh mahasiswa hanya untuk 1-2 yang belum mengumpulkan laporan terus saya menunda. Setelah menunda berarti saya juga harus menunda nguploadnya. Menunda nguploadnya berarti nanti nggak bisa. Berarti nanti satu peserta yang seluruh ikut semua nanti nggak bisa mendapatkan nilai. Saya tidak mau mengorbankan semuanya. Saya lebih baik mungkin mengorbankan orang yang nggak tepat waktu daripada saya harus memberi apresiasi kepada orang mahasiswa yang terlambat. Ini yang saya tekankan ya, jangan sampai terlambat. Oke. Nah, ini yang mungkin penting saya sampaikan karena barangkali nanti banyak pertanyaan berkaitan dengan mekanisme penilaian. Makanya saya sampaikan secara objektif, secara transparan saja untuk penilaian. Berarti nanti saya mengambil 2 penilaian itu dari 2 jenis. Pertama adalah laporan modul atau laporan sementara tadi, berarti ada 5 modul, berarti nanti ada 5 laporan. Nah, di mana laporan modul itu dinilai ada 4 komponen.
Ya, pertama adalah saya sendiri ketua laboratoriumnya, nanti punya bobot itu 25% dari laporan tersebut. Bentuk laporannya seperti apa, kemudian kelengkapannya apakah sudah sesuai, nanti saya yang menilai, dikalikan 25%. Kemudian nanti saya juga punya dosen pendamping yang membantu saya. Ada 2 dosen pendamping. Pertama adalah Bapak Andi Suryo Winoto, SPD MT, itu nanti dapat 5%, masih 5% untuk penilaian laporan modul. Dan yang kedua adalah Bapak Riza Agung Firmansyah, SST MT, nah, ini juga 5%. Dan yang terakhir, karena yang mengetahui proses secara langsung praktikum adalah asisten laboratorium, maka saya memberi bobot mereka 5%. Ada 2 orang, berarti nanti 2,5% masing-masing. Mengapa saya memberikan ini? Karena saya menghargainya, namanya proses ya. Artinya saya juga mungkin tidak bisa langsung melihat apa yang kalian kerjakan, tapi paling tidak asisten itu kan tahu apakah memang banyak mahasiswa peserta yang menanyakan dan memahami, atau bisa jadi mungkin tidak tahu tapi tidak bertanya. Nah, setelah diteliti laporannya salah semua, itu juga menjadi catatan khusus, sehingga nanti asisten juga saya kasih hak untuk memberikan nilai di laporan modul ini. Sehingga kalau misalkan di total semuanya untuk laporan modul atau laporan sementara itu bobotnya 40%. Dan yang terakhir, jenis yang terakhir adalah laporan akhir praktikum. Ini nanti penilainya ada 3 orang, saya sendiri ya, bobotnya 30% sebagai ketua laboratorium atau kepala laboratorium. Kemudian yang kedua nanti ada dosen pendamping praktikum juga ya, yaitu Bapak Andi sama Bapak Riza Agung, nanti masing-masing mereka 15%, sehingga bobot untuk laporan akhir itu 60%. Ya, dari mekanisme penilaian ini nanti akan disusun ya, artinya misalkan laporan modul dapatnya berapa per modul ya, berarti kalau misalkan laporan modul ini ada 5, nanti dijumlahkan semuanya dibagi 5, rata-ratanya dikali 40% total di sini. Begitu pula untuk laporan akhir itu nanti semua dosen dikalikan ya 30, untuk saya dosen pendamping praktikum masing-masing 15, setelah dikalikan dapat bobot dikalikan 60%, nanti totalnya berapa ya, kalau misalkan dijumlah 60 tambah 40 100%, berarti itulah nanti hasil akhir yang kalian peroleh dalam praktikum ya. Nah, itu struktur penilaian. Saya memberikan kebebasan kalau misalkan pada saat akhir ada yang merasa tidak puas dengan penilaian, ya tidak masalah, nanti saya akan sampaikan secara struktur itu seperti apa ya, karena ini yang menilai juga bukan saya sendiri, bukan hanya saya, tetapi banyak penilai yang lain. Nanti kalau misalkan ada yang merasa belum puas, saya sampaikan saja ini hasil kalian dan sebagainya, sehingga harapannya dengan ini saya berusaha untuk enak, artinya kalian pun enak menanyakan berkaitan dengan nilai, nanti saya pun juga menyampaikan juga enak, karena sejak awal itu saya sudah menyampaikan strukturnya seperti ini. Dan saya menekankan di sini terutama adalah untuk laporan modul ya, karena ini sifatnya konsistensi ya, ada 5 modul, berarti kurang lebih ada 5 pekan. 5 pekan kalian harus mengisi laporan modul atau laporan sementara. Saya kira laporannya nanti formatnya cukup mudah, tetapi butuh konsistensi. Nah, ini yang kadang-kadang itu mahasiswa lupa, sehingga saya sangat berharap sekali jangan meremehkan yang namanya mengumpulkan tugas walaupun mudah itu ya, jangan sampai meremehkan, karena nanti kaitannya adalah dengan penilaian akhir yang kalian akan peroleh ya. Kurang lebih itu mungkin yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui forum yang lain. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.